Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan coba untuk belajar membaca kitab Fathul Mu'in mengenai syarat-syarat sahnya wudu. Antara lain ialah qalal musannifu wa rabi'uha alla yakuna 'alal 'udwi ha'ilun bainal ma'i wal maghsuli. Warabi'uha bantining nomor 4 banyak-banyak syarat asana wudu alla yakunah panika kudu tak beda alal utwi panika atas anggota wudu hailun panapah bereng se langalangi bainal ma'i antara aing wal mausulih ban anggota se besoe. Jadi syarat yang keempat, syarat sahnya wudu yang keempat ialah tidak ada penghalang pada anggota wudu, yang mana penghalang tadi dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu tersebut. Maka ketika ada penghalang pada anggota wudhu, maka wudhunya tidak sah. Mengapa demikian? Karena air tidak bisa sampai pada anggota wudhu yang dibasuh maupun anggota wudhu yang diusap. Penghalang di sini yang dimaksud ialah dirmun kathifun yamna'u husulal ma'i lil basyaratih, ialah benda yang tebal yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Ya, maksudnya kulit yang ada pada anggota wudhu itu. Seperti apa contohnya? Contoh daripada hail atau penghalang yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu, kanorotin akati kapor wasyam'in waduhnin wasyam'in ban lilin waduhnin ban minyak jamidin segeli wa'aini hibrin ban kahenan nah tinta wahinain ban kaheunanna pacar atau inai. Contoh daripada hail yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit atau pada anggota wudhu ialah seperti kapur, juga lilin atau bahkan minyak yang sudah mengeras. Jadi misalkan pada kulit pada anggota wudhu ada minyak, namun minyak itu sudah mengeras, itu akan menghalangi sampainya air pada kulit. Juga termasuk ialah bendanya tinta atau zatnya tinta. Juga termasuk hail ialah bendanya atau zatnya pacar inai. Maka apabila orang yang mau berwudu kemudian pada anggota wudunya ada hail, ada penghalang yang seperti yang sudah disebutkan tadi contoh-contohnya, maka wudunya tidak sah. Maka yang harus ia lakukan oleh orang yang akan berwudu tadi, wajib terlebih dahulu menghilangkan hail atau benda-benda tersebut agar supaya wudunya bisa sampai pada anggota wudunya, agar supaya air bisa sampai pada anggota wudunya. Kemudian bikhilafi duhnin jarin, bikhilafi duhnin kalaban sabitana minyak jarin se akili ay ma'i'in tekeseh se encer wa illam yathbut senajan tak tetap al-ma'u panapa aing alaihi atas al-utwih atas anggota wa athari hibrin ben lampeteh tinta wa hinnain ben lampeteh pacar. Maksudnya di sini yang tidak termasuk hail, artinya tidak bisa dikatakan hail, tidak tergolong hail, tidak tergolong penghalang yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit pada anggota wudhu ialah duhnin jarin ma'iin. Duhnin jarin ma'iin ialah minyak yang mencair. Misalkan ada pada anggota wudhu ada minyak, namun minyak itu masih cair, belum mengeras, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghalang, maka tidak berpengaruh ya. Bahkan wa illam yathbut al-ma'u alaihi, walaupun air tidak menetap pada anggota wudhu tersebut. Ya kan, minyak itu kan licin ya, minyak itu licin sehingga air bisa saja hanya lewat begitu saja, tidak menetap pada anggota yang ada minyaknya itu. Ya, maka itu tidak masalah, tidak berpengaruh, karena memang tidak disyaratkan air itu harus menetap pada anggota wudhu. Yang penting air itu sudah mengalir pada anggota itu, pada anggota wudhu yang dibasuh ya. Jadi tidak harus menetap. Kemudian termasuk juga yang tidak tergolong pada hail atau penghalang ialah
bekasnya tinta dan juga bekasnya inai, bekasnya pacar. Ya. Maka kalau yang tadinya itu disebutkan bahwa zatnya tinta itu merupakan hail yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit atau pada anggota wudhu, maka ketika tinta tadi sudah hanya tinggal bekas saja, maka itu tidak berpengaruh, tidak masalah, karena bekasnya tinta itu tidak tergolong sebagai hail, sebagai penghalang yang menghalangi sampainya air pada kulit atau pada anggota wudhu. Maka dengan hal ini perlu mungkin dijelaskan apa yang dimaksud dengan hail, apa yang dimaksud dengan bekas atau asar ya. Apa yang dimaksud dengan asar? Di sini disebutkan bahwa wal muradu bil athari mujarradul launi. Wal muradu bentini seekar pagi bil athari kalaban asar, kalaban bekas ya, mujarradul launi panika malolona bernah. Jadi yang dimaksud bekas ya, bekas tinta ya, bekas tinta atau bahkan bekas inai, bekas pacar, itu adalah ya sebuah warna saja. Jadi ketika tadi dikatakan ada zat tinta, maka ketika zat tinta itu sudah menjadi sebuah warna saja, sebuah warna tinta saja, maka itu namanya asar ya. Terus kategori tinta itu hanya tinggal warnanya saja seperti apa? Maka dijelaskan bihaitsu la yatahassalu bil hathi, bihaitsu la yatahassalu bil hathi masalan minhu syai'un. Bihaitsu la yatahassalu kalaban sakirana tak hasil bil hathi kalaban kerek masalan dalam umpamana atau bahale umpamana minhu dari athar syai'un panapa situng-situng. Jadi batasan tinta itu disebut sudah hanya sisa warna saja, itu ketika misalkan digosok atau bahkan dikerok ya, itu tidak ikut apapun, tidak menempel apapun pada misalkan dikerok dengan kuku, misalkan pada kuku itu, jadi pada kuku itu tidak terdapat lagi yang namanya tinta ya. Itu yang dimaksud dengan warna ya, yang dimaksud dengan warna. Maka dengan demikian ketika tinta sudah hanya tinggal sebuah warna saja, maka itu namanya tidak tergolong pada hail, pada penghalang yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Karena sudah bukan hail lagi, tidak tergolong penghalang, maka tidak masalah apabila orang yang melaksanakan wudhu kemudian pada anggota wudhunya ada sisa tinta, yaitu hanya sebuah warna saja. Maka pada momen hari ini yang merupakan momen pemilu ya, yang mana KPU punya aturan bagi setiap orang yang sudah mencoblos harus mencelupkan jarinya pada tinta. Maka perlu kehati-hatian, karena orang tadi harus sholat, sebelum sholat harus punya wudhu dulu. Maka ketika mau wudhu, dia wajib menghilangkan benda tinta tersebut sampai sisa bekas ya. Dengan kata lain, sampai sisa warna saja. Ketika sudah hanya sisa warna saja, maka hal itu tidak berpengaruh pada kesahan wudhu. Sebab kalau cuma warna tinta itu bukan termasuk penghalang yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Maka jika benda atau zat daripada tinta itu masih ada, selama itu pula apabila orang yang tadi ambil wudhu, maka wudhunya tidak sah, karena pada anggota wudhunya ada hail, ada penghalang yang dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhunya. Untuk itu sekali lagi saya katakan, berusaha untuk tetap menghilangkan benda tintanya sampai pada akhirnya hanya sisa warna daripada tintanya saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.